Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yuzin. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang manfaat teh hijau bagi kesehatan ya. Jadi sebenarnya teh hijau ini bukan berasal dari Indonesia, melainkan dia berasal dari negeri Tiongkok atau negeri tirai bambu atau nama populer sekarangnya adalah negeri Cina ya. Kenapa bisa sampai ke Indonesia, lalu ke Jepang, kemudian ke Korea? Karena Cina sendiri merupakan negara yang memiliki beberapa sungai besar yang biasa dijadikan jalur dagang melalui kapal kargo ya, kapal dagang. Seperti mungkin Sungai Yangtze, kemudian Sungai Mekong ya. Dulu itu adalah sungai yang digunakan sebagai jalur-jalur dagang kapal ya. Jadi kapal-kapal dagang tersebut, kapal kargo tersebut melintasi sungai-sungai tersebut untuk mengantarkan barang-barang ke negara-negara di sekitarnya. Nah, apa sih teh hijau ini? Jadi teh hijau ini sebenarnya hampir sama dengan teh pada umumnya, hanya saja dia memiliki ukuran yang lebih besar dan kandungan yang lebih kompleks. Manfaat teh hijau yang pertama adalah untuk mencegah penyakit jantung. Karena dengan mengkonsumsi teh hijau itu kita darah itu akan bersih ya, bersih. Karena kandungan-kandungan yang dimiliki oleh si teh hijau tersebut. Jadi dengan darah yang bersih, otomatis jantung kita sehat. Juga ada zat-zat yang memang di situ untuk membersihkan saluran pencernaan. Karena di pencernaan itu banyak sekali zat-zat yang mungkin tidak seharusnya masuk ke tubuh, kemudian kita konsumsi melalui beberapa makanan, kemudian di situ mengakibatkan infeksi atau bakteri atau virus. Nah, dengan teh hijau ini, infeksi tersebut tidak akan muncul ya, karena ada zat tertentu yang mengatasinya. Nah, kemudian juga untuk menurunkan berat badan ya. Jadi teh hijau ini sangat dipercaya untuk menurunkan berat badan dan memang terbukti dalam faktanya adalah benar. Jadi bagi Anda wanita yang mungkin sedang diet atau juga pria juga ya yang mungkin sedang diet atau menurunkan berat badan itu sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi teh hijau. Ini bagus sekali untuk kesehatan. Terutama ini untuk selain mencegah datangnya penyakit jantung tadi juga untuk menurunkan berat badan ya. Ada lagi berikutnya itu untuk menjaga kesehatan otak kita. Lalu untuk menjaga kesehatan gigi, menjaga kesehatan kulit, dalam tanda kutip tidak bisa merubah kita menjadi cantik atau menjadi tampan ya. Eh, Maksudnya adalah untuk menutrisi kulit dari dalam tubuh. Jadi kulit itu tidak akan keriput ya, tidak akan mungkin tidak akan kering ya kulit itu. Jadi tetap dalam kondisi yang baik. Juga untuk eh, menjaga kesehatan saluran pencernaan tadi yang saya sebutkan. Juga untuk menjaga kesehatan mental. Jadi dengan mengkonsumsi teh hijau ini, kita itu sama halnya seperti sedang memakan coklat ya, memakan sebatang coklat. Karena dengan adanya teh hijau ini dikonsumsi tersebut kita bisa merasakan efek ketenangan. Mungkin hampir sama dengan efek saat kita memakan sebatang coklat ya. Nah, jadi teh hijau ini bebas dikonsumsi kapanpun dan dimanapun ya, asalkan tidak dianjurkan sebelum tidur karena teh hijau ini mengandung kafein sama seperti teh pada umumnya, walaupun memang tidak sebanyak kafein yang dikandung kopi, tapi sebaiknya kita tidak konsumsi sebelum tidur karena nantinya mungkin akan mengakibatkan insomnia atau sulit tidur ya. Di zaman dahulu, teh hijau ini sangat diminati oleh hampir seluruh penduduk Tionghoa atau Cina. Juga di Jepang juga teh hijau ini menjadi
minuman khas atau minuman sehari-hari bagi kekaisaran ya. Di Cina sendiri pun di negara asalnya teh hijau ini adalah minuman spesial di kekaisaran-kekaisaran atau di dinasti-dinasti di zaman tersebut. Mungkin di dinasti keempat, dinasti Han ya, dinasti Muslim. Nah itu sama teh hijau ini sangat favorit sekali dan bahkan mungkin di zaman dinasti Han tersebut teh hijau ini setahu saya itu eh, dijadikan luluran ya, dijadikan luluran untuk kulit, juga untuk dijadikan apa untuk mandi ya, untuk mandi. Jadi berendam dengan teh hijau yang dimasukkan ke dalam air panas, kemudian si wanita-wanita di zaman tersebut itu berendam dengan menggunakan rebusan teh hijau tadi. Jadi air panas atau air hangat yang di dalamnya sudah diberikan taburan banyak daun teh hijau. Jadi itu dipercaya untuk menjaga kesehatan kulit. Bukan hanya dari dalam dengan diminum, tapi juga dari luar ya. Nah, mungkin sekarang sudah banyak di negara kita produk-produk masker lulur wajah yang terbuat dari teh hijau. Atau mungkin skincare juga yang lainnya itu ada ya yang dari teh hijau. Karena memang bagus untuk kesehatan kulit. Jadi teh hijau ini bagi yang sedang diet itu disarankan tidak untuk ditambahkan dengan gula ya. Kecuali gulanya adalah gula jagung atau gula singkong atau juga gula stevia. Karena gula stevia itu menurut saya itu adalah paling bagus dari semua gula karena dia mengandung 0 kalori ya. Jadi tidak mengandung kalori. Dan bagus sekali untuk kesehatan. Jadi tidak menyebabkan yang namanya penyakit diabetes atau penyakit gula. Karena penyakit gula itu adalah salah satu penyakit yang bisa mengakibatkan timbulnya penyakit-penyakit kronis lainnya. Seperti penyakit jantung. Nah, kenapa penyakit gula bisa mengakibatkan penyakit jantung? Karena gula itu ketika kita terjangkit penyakit gula, memiliki kadar gula darah yang berlebih di dalam tubuh, otomatis tubuh kita itu akan sulit untuk bermetabolisme seperti biasanya karena ada satu yang terganggu. Otomatis dengan gula tersebut tubuh itu tergorogoti dari dalam. Jadi mungkin ketika kadar gula terlalu tinggi dalam darah sehingga darah itu kualitasnya sangat buruk, tidak bagus. Ketika darah mengalir ke arteri jantung, ke pembuluh di dalam darah, di jantung terutama, otomatis jantung itu akan tersumbat ya. Dengan jantung yang sering tersumbat, otomatis di situ akan ada flek-flek atau penumpukan di dalam pembuluh darah jantung tersebut. Akhirnya terjadilah yang namanya penyakit jantung. Dan mungkin akhirnya dibersihkan dengan mungkin dipasang ring ya. Atau mungkin dibedah, dioperasi. Nah, tapi dengan kita mengkonsumsi teh hijau, kita berikhtiar dengan mengkonsumsi teh hijau ini, itu semua pencernaan itu akan menjadi stabil dan jantung itu akan menjadi bersih. Nah, saran saya ketika mengkonsumsi teh hijau itu tidak ditambahkan dengan gula, kecuali gula-gula yang saya sebutkan tadi, yaitu gula jagung, gula singkong, ataupun yang bagus yang sekarang lagi viral itu adalah gula stevia, karena memang gula stevia itu tidak mengandung kalori, jadi kalorinya adalah 0. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin membeli teh hijau, saya punya satu rekomendasi produk teh hijau asli yang bagus. Yang mana teh hijau yang satu ini itu tidak dibuat menjadi bubuk ya. Dia jadi daun teh hijau itu langsung dilinting atau digulung-gulung menjadi kecil, kemudian dijemur ya atau dikeringkan. Jadi ketika kita menyeduh teh hijau ini dia akan mengembang seperti bentuk daun aslinya ya. Jadi seperti bentuk daun aslinya melebar ya. Terus di situ airnya pasti akan berwarna hijau. Otomatis itu adalah daun teh hijau asli yang tidak
ditambahkan zat-zat lain. Karena ketika kita mengkonsumsi produk daun teh hijau yang sudah menjadi serbuk, itu khawatir mungkin di situ sudah dicampur dengan produk-produk tambahan lainnya. Kecuali memang untuk ada yang teh hijau yang mengandung melati, itu memang asli, cuman dia mengandung bunga melati ya yang ikut disertakan di situ. Namun saran saya ketika mengkonsumsi teh hijau, itu kita cobalah pilih yang asli, yang tidak dicampur dengan campuran lainnya. Karena teh hijau yang asli ini manfaatnya sangat bagus sekali. Yang saya rekomendasikan ini adalah teh hijau cap pohon kurma ya. Jadi dia asli, tidak diserebukan, melainkan dilinting. Nanti ketika kita seduh dengan air panas, itu dia akan mengembang sendiri seperti daun aslinya. Nanti bagi teman-teman yang mau beli produknya, nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi video di bawah ini. Jadi teman-teman bagi yang pengen diet ya, yang pengen sehat, terus dengan modal yang murah, selain kita menjaga pola hidup sehat, kita berikhtiar untuk menghindari, menjauhi konsumsi minuman-minuman atau makanan-makanan yang mengandung gula tinggi atau mengandung pewarna sintetis ya, atau mengandung pengawet, karena itu akan sangat berbahaya sekali untuk tubuh kita. Makanya saya sarankan kepada teman-teman, ayo kita mengubah pola hidup kita yang mungkin tadinya tidak sehat atau kurang sehat menuju pola hidup yang lebih baik, yaitu pola hidup sehat. Karena sehat itu akan mahal ketika kita sakit. Dan sehat itu akan biasa saja, mungkin akan tidak berharga ketika kita sehat, kita masih memilikinya. Tapi ketika kita sudah kehilangan kesehatan tersebut, baru di situ kita akan menyesal dengan pilihan yang telah kita pilih sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, di sini saya tidak mengharuskan teman-teman membeli produk ini. Saya di sini hanya mengedukasi ya, mengedukasi teman-teman tentang manfaat-manfaat eh, dari teh hijau ini ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyejakan waktunya untuk menonton video saya kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan semoga tayangan-tayangan berikutnya juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, thanks for watching. See you the next videos.